Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik banget. Tentang gimana Al-Quran itu menyajikan kebenaran. Ada yang tertulisnya tuh blak-blakan, jelas banget. Tapi ada juga yang tersirat, yang seolah-olah ngajak kita mikir lebih dalam dulu. Yuk, kita mulai penjelajahan ini. Kita mulai dari sebuah gambaran yang, wah, kuat banget dari Al-Quran. Orang-orang tertentu nggak akan bisa masuk surga sampai seekor unta berhasil masuk ke lubang jarum. Kebayang nggak? Ini kan kiasan yang kedengerannya mustahil banget kan? Nah, justru dari kemustahilan inilah petualangan kita dimulai. Nah, dari sini muncul pertanyaan kuncinya. Apakah ayat kayak gini itu maksudnya harfiah, lurus-lurus aja, yang dalam istilahnya disebut muhkamat? Atau jangan-jangan ini termasuk mutasyabihat, ayat yang memang butuh penalaran ekstra buat nangkep makna di baliknya? Yuk kita bedah lebih dalam teka-teki unta dan lubang jarum ini. Karena di balik kalimat yang kedengarannya mustahil ini, sebenarnya tersembunyi kunci buat ngerti prinsip yang lebih besar tentang cara Al-Quran ngobrol sama kita. Kiasan ini tuh contoh yang pas banget gimana Al-Quran nggak selalu menyajikan kebenaran secara harfiah. Dia kayak nyolek akal kita buat kerja. Coba deh pikirin, apa kesimpulan logis dari unta masuk lubang jarum? Ya jelas, itu adalah sebuah kemustahilan. Jadi kebenarannya disampaikan lewat penalaran kita, bukan dari pernyataan langsungnya. Contoh unta tadi sebenarnya membawa kita ke sebuah kerangka berpikir yang lebih besar. Ternyata Al-Quran sendiri ngejelasin loh kalau ayat-ayatnya tuh bisa dibagi jadi dua kategori utama, dua cara penyampaian kebenaran yang berbeda. Jadi di satu sisi kita punya ayat-ayat muhkamat. Ini yang ya eksplisit, jelas, to the point. Tapi di sisi lain ada mutasyabihat. Nah, yang ini maknanya implisit. Seringnya pakai perumpamaan atau ngebahas konsep yang dalam banget. Biar lebih jelas, kita lihat perbedaannya. Ayat muhkamat itu sifatnya jelas dan simpel. Kayak perintah, dirikanlah sholat. Praktis kan dan nyambung sama pengalaman kita sehari-hari. Sebaliknya, ayat mutasyabihat itu seringnya ngebahas hal-hal di luar pengalaman kita. Kayak sifat Tuhan atau ya kiasan unta tadi. Kita kan nggak bisa lihat langsung, makanya kita harus pakai nalar buat paham apa konsekuensi logisnya. Keberadaan ayat-ayat mutasyabihat ini membawa kita ke sebuah kesimpulan yang krusial banget, yaitu peran akal kita. Al-Qur'an itu bukan buku yang cuma minta kita untuk nerima gitu aja, tapi justru secara aktif ngajak kita buat berpikir dan menalar. Oke, sekarang coba kita ikuti alur logikanya ya. Kalau ayat-ayat yang implisit atau mutasyabihat ini bisa kita nalar. Apa itu artinya? Setelah kita paham, ayat mutasyabihat itu jadi berubah statusnya jadi muhkamat. Apakah penalaran kita lantas bikin perbedaan di antara keduanya jadi hilang? Jawabannya, ternyata enggak. Keduanya tetap dua kategori yang berbeda. Gini deh, kalau kamu berhasil mecahin teka-teki, bukan berarti teka-tekinya berubah jadi pernyataan biasa kan? Nah, sama. Keduanya itu saling melengkapi. Yang satu jadi pondasi, yang satunya lagi ngajak kita terbang lebih tinggi. Dan yang paling penting, keduanya nggak akan pernah bertentangan. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke lapisan pemahaman berikutnya yang nggak kalah penting. Gagasan bahwa sebuah ayat itu bisa punya lebih dari satu cabang makna. Jadi, poin krusialnya begini. Ketika seseorang bilang, ini nggak ada di Al-Quran, seringkali mereka terjebak di asumsi yang keliru. Mereka mikir kalau sebuah ayat itu ya cuma punya satu makna harfiah dan nggak punya konsekuensi logis atau lapisan makna lain. Analogi pohon ini bisa bantu kita ngebayanginnya. Anggap aja ayat itu batang pohonnya yang kokoh. Nah, dari situ bisa tumbuh berbagai cabang makna. Mungkin satu cabang itu makna harfiah, cabang lain konsekuensi logisnya, dan cabang lainnya lagi itu hikmah moralnya. Kelihatannya beda-beda, tapi akarnya tetap sama, yaitu ayat dan konteksnya. Jadi, gimana caranya kita menavigasi kedua jenis ayat ini biar nggak tersesat? Ternyata ada sebuah metode, sebuah fondasi yang sistematis untuk membangun pemahaman yang utuh, dari yang jelas sampai yang tersirat. Prinsip dasarnya adalah ayat-ayat yang eksplisit atau muhkamat itu berfungsi sebagai fondasi. Mereka adalah dasar yang kokoh, pokok-pokok ajaran yang jadi pijakan kita untuk memahami ayat-ayat yang lebih kompleks atau mutasyabihat. Jadi, metodenya jelas. Pertama, kuasai dulu ayat-ayat muhkamat yang jadi dasar. Kedua, jadikan pemahaman itu sebagai fondasi yang nggak tergoyahkan. Baru deh setelah itu, dari pijakan yang kuat ini, kita bisa mulai menalar dan mengungkap makna-makna dari ayat-ayat mutasyabihat.
Dan yang paling penting, dengan metode ini kita bisa menangkap garis besar atau esensi dari ayat-ayat mutasyabihat. Bahkan kalaupun detailnya berada di luar jangkauan pengalaman kita sehari-hari. Kita nggak dibiarkan dalam kegelapan total. Sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini. Bagaimana jika kebenaran-kebenaran terbesar yang ingin disampaikan itu justru tidak terletak pada kata-kata yang tertulis, melainkan pada makna-makna yang tersirat yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang mau berpikir? Selamat datang kembali. Hari ini kita akan selami sebuah konsep yang, wah, keren banget. Gimana caranya kita bisa memahami kebenaran-kebenaran di dalam Al-Quran yang nggak tertulis secara gamblang? Kok bisa sebuah teks menyimpan makna yang jauh lebih luas daripada sekedar kata-kata yang tercetak di halamannya? Oke, untuk memulai kita langsung aja deh, kita bongkar sebuah perumpamaan yang mungkin udah sering banget kita dengar. Ini adalah teka-teki tentang unta dan lubang jarum. Sebuah contoh yang sempurna banget buat membuka pintu pemahaman kita tentang makna yang lebih dalam. Pasti kepikiran kan pas baca ayatnya? Kenapa ya Al-Quran pakai analogi yang ya ampun secara harfiah itu mustahil banget terjadi? Apa sih tujuannya? Nah, pertanyaan ini adalah kunci untuk membuka cara pandang baru dalam memahami teks suci. Ayat dari surat Al-A'raf ini, secara harfiah, ya jelas menggambarkan sebuah kemustahilan. Pesannya sangat jelas dan gampang dipahami. Atau dalam istilah Al-Quran, ini ayat yang muhkamat. Maksudnya, bagi orang yang mendustakan ayat Allah, masuk surga itu ya sama mustahilnya kayak seekor unta lewat lubang jarum. Tapi, justru disinilah letak kejeniusannya. Justru karena kemustahilannya inilah, ayat yang muhkamat ini membuktikan sesuatu yang jauh lebih dalam. Nah, perumpamaan unta tadi tuh ibarat jembatan yang ngebawa kita langsung ke jantung pembahasan kita kali ini, bahwa ada dua jenis kebenaran di dalam Al-Quran. Ada yang tertulis jelas di permukaan, yang tersurat, dan ada yang tersembunyi di baliknya, yaitu yang tersirat. Oke, biar gampang kita bedain ya. Di satu sisi, ada kebenaran tersurat, apa yang tertulis secara harfiah, jelas dan langsung bisa kita tangkap. Tapi di sisi lain, ada kebenaran tersirat yang tersembunyi di antara baris-baris teks dan menuntut kita untuk berpikir, untuk merenung lebih dalam lagi. Jadi, bayangin aja gunung es. Teks yang muhkamat atau jelas di permukaan itu cuma puncaknya doang. Justru dengan ngasih kita perumpamaan yang mustahil secara harfiah, Al-Quran seakan-akan bilang, jangan berhenti di sini, lihat lebih dalam lagi. Pesan eksplisit tentang kemustahilan ini adalah bukti adanya lautan makna tersirat yang menunggu untuk diselami. Terus gimana dong caranya kita menyelam ke makna yang lebih dalam ini? Gimana kita bisa ngerti apa yang nggak tertulis? Nah, Al-Quran ngasih kita sebuah alat yang sangat kuat. Sebuah kunci untuk membuka pintu ini, yaitu kemampuan kita untuk menarik konsekuensi logis. Ini dia nih ide utamanya, teks Al-Quran itu bukan buku yang minta kita buat berhenti mikir. Justru sebaliknya, kita diajak untuk pakai akal kita, untuk berpikir dan bernalar tentang, oke, dari ayat ini apa sih implikasinya, apa sih konsekuensinya. Prosesnya sendiri sebenarnya simple banget, tapi sangat-sangat powerful. Pertama, kita baca ayatnya baik-baik. Kedua, kita pahami konteksnya, gambaran besarnya. Dan yang ketiga, ini dia kuncinya, kita gunakan akal kita untuk menarik konsekuensi logis dari apa yang kita baca. Tapi mungkin ada yang nanya, kenapa sih nggak ditulis aja semuanya biar jelas, biar nggak usah mikir? Nah ini dia, ada alasan yang dalam dan indah banget di baliknya. Ayat ini jujur luar biasa banget. Coba bayangin deh, seluruh lautan di dunia ini jadi tinta untuk menulis firman Tuhan. Menurut Al-Quran, lautan itu bakal habis duluan sebelum firmannya selesai ditulis. Ini benar-benar gambaran puitis tentang betapa tak terbatasnya ilmu ilahi. Nah, pernyataan yang kuat ini adalah konsekuensi logis dari ayat sebelumnya. Mustahil kan untuk menuliskan segalanya? Kenapa? Ya karena ilmu Tuhan itu nggak ada batasnya. Sesederhana itu. Coba deh kita pikirin. Di dunia sains aja, kita pakai rumus yang ringkas kan? Kayak E sama dengan MC kuadrat, untuk mewakili konsep yang luasnya bukan main. Nggak mungkin kan ilmuwan mendaftar setiap contoh satu persatu, bisa-bisa nggak akan pernah selesai. Demikian pula, Al-Quran memberikan kita prinsip-prinsip dasar yang muhkamat, yang jadi fondasi kokoh, supaya kita bisa bernalar dan memahami hal-hal yang lebih kompleks dan tersirat.
Oke, sekarang kita coba satuin semua kepingan puzzle ini. Kita lihat bagaimana semua ini bisa mengubah cara kita mendekati teks Al-Quran. Ini bukan lagi soal sekedar membaca, tapi soal berpikir. Jadi, kesimpulan paling krusialnya adalah ini. Akal itu bukan musuh iman. Sama sekali bukan. Sebaliknya, akal adalah alat yang justru didorong oleh Al-Quran untuk kita pakai demi membuka kebijaksanaannya yang tak terbatas. Iman memberikan kita fondasi yang kokoh, yang muhkamat, dan akal membantu kita membangun pemahaman yang luas di atas fondasi itu. Nah, ini benar-benar mengubah cara kita bertanya loh. Mungkin selama ini kita sering banget bertanya, di mana ayatnya, mana dalilnya yang eksplisit. Tapi pendekatan ini ngajak kita untuk ganti pertanyaan, jadi apa sih konsekuensi logis dari ayat-ayat yang sudah ada? Ini adalah pergeseran besar, dari yang tadinya cuma pencari pasif menjadi terlibat secara aktif dengan teks. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pemikiran untuk kita renungkan. Kalau akal adalah kuncinya, maka kebenaran-kebenaran lain apa lagi ya yang masih menunggu untuk kita temukan di dalam lautan tinta tak terbatas ini? Ini adalah sebuah undangan, sebuah awal dari perjalanan penemuan yang wow bisa berlangsung seumur hidup. Pernah nggak sih waktu kita baca Al-Quran, kita berhenti sejenak terus mikir, tunggu, kayaknya ini ada makna lain yang lebih dalam. Nah, kali ini kita akan coba menyelami lapisan-lapisan makna di dalam Al-Quran. Kita akan bedah bareng-bareng, mana yang tertulis dengan gamblang dan mana yang tersembunyi di baliknya. Yuk kita mulai. Kita langsung mulai dengan sebuah gambaran yang, jujur aja, sangat kuat. Dari surat Al-A'raf, dikatakan bahwa orang-orang tertentu, mereka itu nggak akan bisa masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Coba deh, kita bayangkan sejenak. Seekor unta yang besar mencoba masuk ke lubang jarum yang super kecil. Sebuah gambaran kemustahilan yang, ya jelas banget kan? Nah, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Apakah ayat ini ya sekedar ngomongin hal yang mustahil, titik? Atau jangan-jangan ini justru sebuah petunjuk? Sebuah perumpamaan yang sengaja dibuat untuk mengajak kita menggali makna yang jauh lebih dalam. Mungkin tentang kesombongan, tentang ampunan, atau tentang rahmatnya yang tak terduga. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita perlu paham dulu nih, kalau Al-Quran itu menyajikan kebenaran dalam dua bentuk utama. Ada yang tersurat alias dinyatakan dengan sangat jelas dan lugas, dan ada juga yang tersirat yang butuh kita renungkan lebih dalam lagi. Dalam tradisi ilmu tafsir, ada dua istilah kunci untuk ini, muhkamat dan mutasyabihat. Keduanya ini sama-sama cara Al-Quran menyampaikan kebenaran, tapi gayanya beda banget. Yang satu, muhkamat, itu ibarat jalan tol, lurus, jelas, eksplisit. Satunya lagi, mutasyabihat, itu seperti sebuah karya seni, penuh simbol, berlapis, dan implisit. Oke, kita bahas muhkamat dulu ya. Ini adalah ayat-ayat pondasi, bisa dibilang induknya Al-Quran. Maknanya tuh jelas banget, gak ada ruang buat multitafsir yang aneh-aneh. Inilah pilar-pilar utama yang menopang akidah dan jadi panduan amal kita sehari-hari. Nah, di sisi lain, ada yang namanya mutasyabihat. Inilah ayat-ayat yang memakai bahasa kiasan, perumpamaan, bahasa simbolis. Maknanya itu nggak langsung kelihatan di permukaan, seolah menantang kita untuk, ayo pikirin lebih dalam. Contoh paling pas, ya, ayat tentang unta dan lubang jarum yang kita bahas di awal tadi. Terus pertanyaan logisnya kan jadi begini, kalau ada ayat yang maknanya berlapis-lapis dan sulit, apa itu artinya kita nggak akan pernah bisa paham? Apa maknanya bakal tersembunyi selamanya? Jawabannya, ya tentu saja tidak. Disinilah peran akal kita masuk. Akal yang sehat dan dibimbing oleh wahyu itu fungsinya seperti jembatan. Jembatan inilah yang kita pakai untuk menyeberang dari pemahaman yang tersurat menuju ke kedalaman makna yang tersirat. Dan ini poin yang paling penting untuk kita pegang. Antara ayat-ayat muhkamat yang jelas dan ayat-ayat mutasyabihat yang simbolis itu tidak ada pertentangan. Sama sekali. Keduanya itu saling melengkapi, seperti fondasi dan bangunan. Ayat yang jelas menjadi dasar pijakan kita untuk bisa memahami ayat yang penuh kiasan. Biar gampang, kita coba pakai analogi dari dunia sains deh. Coba bayangkan, di satu sisi kita punya penjelasan panjang lebar tentang sebuah hukum fisika, terus di sisi lain ada rumus singkatnya, misalnya E sama dengan MC kuadrat. Nah, rumus ini kan kelihatannya abstrak dan rumit banget, mirip seperti ayat-ayat mutasyabihat. Nah, penjelasan panjang yang deskriptif tadi, itulah yang jadi jembatan akal kita untuk bisa klik dan paham sama rumus yang singkat itu.
Penjelasan panjang itu ibarat ayat kali muhkamat, sementara rumusnya itu ibarat ayat mutasyabihat. Keduanya bicara tentang kebenaran yang sama, cuma cara penyajiannya aja yang beda. Jadi, titik mulainya selalu sama. Kita harus kuasai dulu ayat-ayat muhkamat, kebenaran-kebenaran dasar yang lugas itu. Jangan pernah sepelekan yang sederhana, karena dari akar yang kokoh inilah pemahaman yang lebih dalam dan bercabang bisa tumbuh subur. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana sih proses ini bekerja secara praktis? Gimana caranya pemahaman yang sederhana ini bisa jadi kunci buat membuka makna yang lebih kompleks? Alurnya kira-kira begini. Pertama, kita dalami dan resapi betul pemahaman ayat-ayat muhkamat. Proses ini secara otomatis akan mengasah kemampuan nalar kita, kemampuan untuk melihat konsekuensi logis dari sebuah pernyataan. Nah, dengan nalar yang terasah inilah, kita jadi punya alat untuk mulai menyingkap makna-makna tersembunyi di dalam ayat mutasyabihat. Tapi, ada yang perlu kita garis bawahi. Proses ini tuh bukan berarti kita mengubah ayat mutasyabihat jadi muhkamat ya. Bukan, ayatnya tetap simbolis. Yang berubah itu adalah pemahaman kita. Ibaratnya, kita tidak mengubah bongkahan batu, tapi kita berhasil membelahnya dan menemukan ada kristal indah di dalamnya. Kita membuka lapisan maknanya. Nah, pemahaman tentang dua jenis ayat ini membawa kita pada sebuah kesimpulan yang, wah, dampaknya besar sekali. Melampaui sekadar teks yang kita baca. Kita pasti sering dengar kan argumen kayak gini. Mana dalilnya? Kalau nggak tertulis jelas di Al-Quran, ya berarti nggak ada. Pandangan seperti ini sejujurnya agak terlalu kaku. Ini sama saja dengan berpikir bahwa setiap ayat hanya punya satu makna tunggal dan menolak adanya kebenaran tersirat yang bisa ditarik secara logis. Padahal, Al-Quran sendiri seolah menjawab pandangan ini lewat sebuah perumpamaan yang luar biasa di surat Al-Kahfi. Bayangkan, seandainya seluruh lautan di dunia ini dijadikan tinta untuk menulis firman-Nya, lautan itu bakal kering kerontang sebelum semua firman-Nya selesai ditulis. Luar biasa kan? Apa sih artinya ini? Artinya, Al-Quran sendiri justru mengajarkan kita bahwa kebenaran Tuhan itu tak terbatas, jauh melampaui apapun yang bisa ditulis dalam satu buku. Coba deh kita pikir, kalau semua kebenaran, termasuk semua konsekuensi logis dari setiap pernyataan, harus ditulis secara eksplisit, kitab suci kita bakal setebal apa? Mungkin nggak akan ada habisnya. Jadi, implikasinya jadi sangat jelas buat kita. Pertama, kebenaran ilahi itu luasnya tak terkira, seperti samudra. Kedua, teks Al-Quran yang ada di tangan kita ini adalah peta yang sempurna. Tapi kita harus ingat, peta bukanlah keseluruhan wilayah samudra itu. Dan yang ketiga, akal yang Tuhan berikan pada kita inilah kapalnya, yang dimaksudkan untuk menjelajahi samudra kebenaran itu dengan terus berpegang pada peta yang Dia berikan. Inilah kesimpulan utamanya. Sesuatu yang tidak tertulis secara eksplisit bukan berarti itu tidak ada atau tidak benar. Persis seperti fenomena gunung es. Yang kita lihat di permukaan, yang tersurat, itu hanya sebagian kecil. Di bawah permukaan air, ada kebenaran tersirat yang jauh lebih besar, yang bisa kita pahami lewat nalar yang berlandaskan prinsip-prinsip yang sudah jelas. Sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini. Jika kebenarannya itu seluas samudra yang tak bertepi, apakah kita akan merasa cukup hanya dengan berdiri di pinggir pantainya saja, sekedar membaca apa yang tertulis di permukaan? Ataukah kita akan memberanikan diri untuk berlayar, menggunakan kapal, akal, dan hati yang telah Dia anugerahkan untuk menjelajahi kedalamannya? Pertanyaan ini saya serahkan untuk Anda renungkan.